Pemirsa, kita boleh berbangga dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh tanah air kita. Tapi kita juga pasti akan menangis kalau kita melihat kenyataan bahwa ternyata kekayaan alam kita dikuasai oleh banyak bangsa asing. Sumber kekayaan alam Indonesia dieksploitasi hanya untuk memenuhi industri negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, dan juga Tiongkok. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah Indonesia mendapatkan untung dari pengelolaan kekayaan alam yang dilakukan oleh negara asing itu? Pasalnya sudah bukan rahasia lagi, di negeri kita sendiri rakyat Indonesia ternyata hanya dijadikan sebagai penonton atau sapi perahan untuk mendukung eksploitasi sumber daya alam yang kita miliki. Kita akan mendiskusikan terkait hal itu dengan narasumber kami yang sudah hadir bersama saya, Hairunman Harahap, anggota Komisi 6 DPR RI, dan juga Prof. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian. Bapak-bapak, selamat bergabung di The Candidate Prime Time pada kali ini. Prof, apakah Anda setuju kondisi bangsa kita sama seperti sapi perahan? Istilah itu mungkin kedengaran agak kasar, tapi banyak kebenarannya. Karena Indonesia negara yang paling kaya sekali dari segi sumber daya alam. Sayangnya manfaat dari eksploitasi sumber daya alam itu sangat sedikit dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita. Jadi memang banyak mismanagement. Pengelolaan yang tidak optimum untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita. Dan menurut saya sudah waktunya ini kita harus perbaiki supaya sumber daya alam ini bisa dikelola lebih baik dan peningkatan penerimaannya bisa kita gunakan untuk membiayai sumber daya manusia yang unggul. Karena rakyat kita ini pinter-pinter, cerdas-cerdas, cuman nggak punya uang, nggak punya kesempatan. Kita harus berikan kesempatan pendidikan dengan membiayainya dari pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Tapi Prof, 10 tahun terakhir pemerintah mengklaim bahwa sebenarnya pengelolaan mineral atau batu bara itu sebenarnya sudah diupayakan maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Apakah Anda melihat memang seperti itu keadaannya? Saya mohon maaf kalau kita lihat angka-angka resmi penerimaan dari sumber daya alam di APBN relatif tidak berubah banyak. Artinya apa? Tidak ada perbaikan pengelolaan. Bahkan yang paling besar saja Freeport hanya bayar royalti 3% untuk emas. Padahal di negara lain rata-rata royalti untuk emas itu 7%. 7%. Ya kan? Dan pemerintah tidak punya nyali untuk melakukan renegosiasi ini. Dibentuk tim bolak-balik, nyaris nggak ada kemajuan yang berarti. Ini jadi tanggung jawab buat pemerintahan baru ini untuk melakukan renegosiasi. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, beranikah pemerintah melakukan renegosiasi? Kalau dari pandangan Anda, Pak Hairunman, bagaimana Anda melihatnya? Bagi kita sebenarnya sudah kita putuskan bahwa untuk perpanjangan kontrak itu kita sudah mempunyai kehendak politik, sikap politik kita, bahwa perusahaan-perusahaan asing harus kita kompetisikan dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri kita. Kehendak politik kita adalah bahwa supaya semua pertambangan itu, kalau ada perpanjangan itu harus kepada perusahaan-perusahaan nasional kita. Prioritas maksudnya? Prioritas. Tapi ya, apple to apple nggak artinya kalau kita bicara dari sisi kualitas kesiapan ya perusahaan? tentu harus bisa seperti itu. Ya. Dan apa dukungan yang bisa kita berikan kepada perusahaan-perusahaan nasional kita agar bisa mampu untuk bisa bersaing. Kalau secara keahlian sekarang sudah cukup banyak. Seperti Pertamina untuk Blok Mahakam yang 2017 akan berakhir. Pertamina sudah siap untuk itu. Ya, dari segala aspeknya, sehingga tentu kita mendorong itu supaya perusahaan-perusahaan nasional kita mengambil alih atau melanjutkan atau bersaing dalam kompetisi yang adil gitu ya. Kenapa harus kita lakukan itu? Karena memang seperti Pak Rizal tadi mengatakan supaya kita mempunyai penghasilan yang lebih. Ya. Sekarang kan kalau perusahaan asing, kita bukan anti asing ya, tapi bagaimana persaingan itu lebih berpihak kepada nasional ya, itu garis politik kita. Bagaimana perusahaan asing itu semua penyimpanan
labanya, penghasilannya itu tidak di dalam negeri. Sehingga tidak mempunyai efek untuk pertumbuhan kita. Begitu juga tenaga kerjanya. Kan ini yang harus kita perhatikan. Apalagi kalau kita lihat bagaimana mereka tidak menumbuh kembangkan industri hilirnya. Kan ini jadi masalah. Artinya kita. begini Pak Herman, kalau apa yang Anda sampaikan tadi kan sebenarnya bermuara kepada keberanian pemerintah. Oh, kalau ya, regulasi kan sudah banyak gitu kan. Tadi Prof Anda sempat menyindir kata itu. Jadi sikap politik. Sikap politik. Sikap politik. Ini yang paling penting. Konsep kita bagaimana? Kehendak politik kita bagaimana? Masalahnya Pak, kalau berhenti di tataran retorika saja tidak akan selesai. Sudah Prof, selesai. keberanian seperti apa sih yang harus dimiliki oleh pemerintah kita? Apakah semua warga negara harus turun ke jalan untuk mendukung keberanian itu? Nggak perlu Doni, tapi sebetulnya harus ada keberpihakan yang besar buat kepentingan rakyat dan bangsa kita. Karena sebetulnya tidak sulit-sulit amat. Kontrak karya yang 30 tahun, begitu habis, undang-undangnya mengatakan harus diserahkan kepada negara. Baru negara kemudian menentukan siapa pengelola berikutnya. Dan saya setuju harus diberikan kepada pengusaha nasional, ya, financingnya bisa diatur. Toh ini tambang-tambang lumayan bagus. Dan yang kedua, kalau kita masih perlu asing bisa dilibatkan, tapi bukan pemain utama lagi. Dan kalau perlu, ya kan, kita bisa bikin BUMN baru atau partnership antara BUMN dan swasta nasional. Karena saya juga khawatir kalau dikasih ke Pertamina, udah jadi raksasa, makin jadi raksasa, nanti mismanagement lagi. Kita bikin aja BUMN baru, ya, join dengan swasta untuk ambil tambang Mahakam misalnya. Karena internal rate of return tambang Mahakam itu masih 27%. Jadi semua bankir pun mau biayai. Iya, apa yang Anda sampaikan tadi Prof, ini kan sebenarnya mencerminkan kondisi bahwa dominasi asing masih banyak sekali di Indonesia. Kita lihat grafik yang berikut ini pemirsa, kondisi sektor migas kita yang ternyata 70% itu memang dikuasai oleh pihak asing. Dalam hal ini batu bara, bauksit, nikel, dan timah itu 75%, sementara tembaga dan emas itu 85%, dan perkebunan sawit itu 50%. Sumber ini dari BPK yang kami terima. Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bapak-Bapak sekalian, kita break dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di The Candidate. Anda pasti masih ingat lagu dari Kus Plus bahwa tanah kita tanah surga, ya? Pasti ingat Bapak-Bapak? Ya. Sebenarnya apa saja? Ya, kolam susu kan? Artinya begini, tapi kondisinya jangan sampai kita menjadi seperti ayam yang mati di lumbung padi, gitu kan? Prof, apakah mapping, ya, pengelolaan terhadap tambang Indonesia itu memang sudah di track yang benar? Kalau kita melihat di era Orde Lama misalnya dengan Orde Baru, kalau bermuara kembali kepada sebuah keberanian atas roadmap yang sudah jelas kah atau sebenarnya seperti apa? Saya kira kebanyakan pemerintah, ya kan, pemimpin sampai sekarang itu memang nggak punya nyali. Karena biasanya ditakut-takuti oleh para penasihat ekonomi, jangan lakukan tindakan kayak begini, karena nanti asing-asing marah, hutang di stop. Padahal kalau hutangnya nggak dapat pinjaman, padahal kalau kita hentikan pinjamannya, ya kan, pada takut juga gitu loh. Mereka dapat untung kok dari memberikan pinjaman. Nah, sebetulnya kita tidak melakukan hal yang luar biasa, ya, tidak ambil over seperti Chavez atau apa. Cukup kok kontrak karya yang udah habis masa waktunya, undang-undangnya juga jelas. Setelah 30 tahun diambil alih oleh negara, ya, diserahkan kepada swasta nasional dan BUMN yang dibentuk atau ditunjuk. Itu bentuk keberpihakannya, Prof, ya? Iya. Bukan diam-diam melakukan negosiasi gitu untuk melanjutkan kontrak. Gitu aja kagak berani gitu, apalagi yang lebih dahsyat seperti Bung Karno, yaitu mungkin Prof Rizal kurang teriak kali. Selama ini sudah cukup bersuara keras gitu ya. Bagaimana Pak kalau Anda melihat? Ya itulah dia tadi. Jadi sebetulnya masalah kita timbul ketika resesi kita dulu. Di mana IMF memaksakan kehendak-kehendak mereka di dalam perekonomian kita, memaksa kita membuka diri untuk mengelola seluruhnya itu dibebaskan kepada siapa, sehingga peran pemerintah di situ menjadi berkurang. Nah, ini yang harus kita kali sebetulnya. Hakikat kita kan adalah undang-undang dasar kita, ya, bagaimana perjuangan kemerdekaan.
bagaimana kehendak kita agar ekonomi nasional kita dikuasai oleh kita sendiri. Kan ini sebetulnya. Asing itu adalah penunjang. Mereka adalah investor yang ingin mengambil suatu keuntungan dari negeri kita. Itu normal Bukan saja. sebaliknya ya, Iya. malah kita jadi penonton di negeri Jadi sendiri. penonton. Akhirnya kita kembali kepada zaman penjajahan. Seolah-olah kita mensuplai kepada mereka. Iya. Kalau kita berkunjung ke Nanning, saya lihat pelabuhan itu batu bara kita Pak semua. Di mana tuh Pak? Di Nanning, Oke. waduh luar biasa. Nah, ini sebetulnya tadi kan sudah bicara bagaimana Bung Karno menasionalisasi, tapi itu kan situasi politik yang saat itu memang Presiden Bung Karno mengambil sikap. Tapi semangat itu kan harus kita implementasikan semangatnya, sehingga ada kehendak politik dari partai-partai politik. Iya, harusnya Golkar sudah menentukan bahwa kita menghendaki agar kalau negosiasi lagi itu kita upayakan supaya pengusaha-pengusaha nasional yang melanjutkan. Itu janji. Tapi bukan ketua umum Golkar aja kan? ya, Pak Ketua Umum juga sudah menyatakan seperti itu. Itu adalah hasil daripada analisis Golkar dan bagaimana mencapai untuk 100 tahun kemerdekaan Indonesia 2045. Itu hadiahnya ya. Itu yang harus kita lihat. Iya, kita memahami bahwa banyak sekali dampak yang diterima oleh bangsa kita terkait dengan kontrak pertambangan. Seperti apa kita coba lihat tayangan grafik berikut ini, dampak buruk kontrak pertambangan di tanah air kita, diantaranya adalah misalnya nih, yang pertama terkait dengan luas wilayah, yaitu berpotensi merugikan ketika pemegang KK atau PKP2B tidak berproduksi. Kemudian tanpa ada pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, pendapatan negara dari nilai tambah rendah. Kemudian lemahnya kemampuan negara untuk melakukan kontrol operasional perusahaan. Ini kabarnya nih ya, Prof. Pak Hairunman, saya tidak tahu benar atau tidak, karena saya belum pernah lihat langsung di Freeport. Semua barang tambang itu kan semacam masuk ke alat hitungan, jadi sebelum naik ke kapal gitu kan, jadi ada argometernya lah ibaratnya. Tapi katanya nih, mereka punya jalur sendiri yang tidak melalui alat penghitung, jadi ada kapal sendiri di dermaga sendiri yang langsung pergi ke Amerika sana. Benar nggak sih? Kalau itu benar, itu kan nyolong namanya. Bagaimana Anda melihatnya nih, Prof? Saya kira selama ini yang dia hitung itu kan cuma emas. Banyak mineral lain selain emas yang terkandung di dalam bijinya, dan menurut saya selama ini memang kita menyerahkan sepenuhnya kepada mereka tanpa pengawasan yang memadai. Yang dihitung cuma emasnya, ya, yang lain-lain ngikutnya nggak dihitung. Dan perak ya, yang lain-lainnya nyaris nggak dihitung. Iya. Jadi dalam kaitannya dengan Freeport, mereka ini kan lagi semangat lobby supaya bisa dapat perpanjangan kontrak lagi 30 tahun lagi. Dengan alasan perlu buat investasi. Ya, menurut hemat kami, kita harus negosiasi ulang, satu royaltinya harus dinaikkan 7% minimum buat emas. Yang kedua, kita juga harus negosiasi agar materi lain, mineral lain yang berharga itu juga harus dihitung dan dikontrol. Yang ketiga, bahaya ya kan, sisa limbah di lingkungan yang merusak sungai besar di dekat Freeport, itu mereka harus tanggung. Ini kan karena rakus aja, udah untung sangat besar, limbah yang membahayakan ikan, membahayakan lingkungan itu, mereka nggak mau bayar. Perusahaan-perusahaan ini meninggalkan kerusakan pada lingkungan, Bro. Ya, tapi saya sih optimis, kalau pemerintahnya tegas, pemerintahnya berani, tergopoh-gopoh kok Freeport nanti setuju. Saya kira ini aturannya sudah ada. Cuman bagaimana implementasinya, kan itu persoalan kita. Kita ini, bangsa ini memang selalu ketidakmampuan kita untuk melaksanakan bagaimana kebijakan negara. Kita ini siapa, Pak? Kita ini semua ini. Atau kepala negara? Karena kan semua bermuara ujungnya pada kepala negara atau kepala pemerintahan. Tentu kepala pemerintahan dalam hal ini ya kan tentu. Kurang apa lagi sudah jenderal begitu kok? Wah, saya kira masalahnya ya itu. Dan juga ini bukan soal jenderal atau sipil, punya nyali apa enggak gitu. Tapi ini kan sebetulnya masalah-masalah teknis yang harus birokrasi bisa menangani gitu loh. Bagaimana menggerakkan birokrasi ini? Koordinasi dong. Agar bisa dia bekerja. Lemahnya koordinasi, lemahnya birokrasi, atau apakah dia takut? Apa dia ragu-ragu atau dia terpengaruh sesuatu? Kan ini yang harus kita kaji, ya kan?
apa guidance yang tidak jelas, apa perintah yang tidak jelas. Saya kira ini semua sudah ada gitu loh. Tinggal kehendaknya, political will, kalau kehendak politik. Kan ini sebetulnya makanya pemimpin itu kan harus punya kehendak politik, Pak. Kalau mau memimpin bangsa ini dia harus maunya begini gitu loh. Bangsa ini harus menjadi begini. Tangan-tangannya harus begitu ini. Kalau Prof. Rizal Menko-nya sekarang pasti sudah renegosiasi semua ya. 7% tercapai lah gitu ya. Sebetulnya nyaris. Pada saat saya Menko, Jim Moffat ketemu saya, dia datang dengan proposal, dia bersedia buat negosiasi, membayar kompensasi. Lumayan besar pada waktu itu, janjikan $3 miliar. Saya nggak setuju memang, saya minimum $5 miliar, royalti harus dinaikkan. Udah mau deket kita, kesepakatan, sayang pemerintahnya ganti, pemerintah berikutnya ya nggak punya nyali untuk artinya peluang itu sudah ada sebenarnya ya Prof ya? Iya sudah tentu lah, buat mereka kan daripada nggak negosiasi, kalau nanti pemerintah Indonesia dinasionalisasi atau ambil ya lebih bagus negosiasi. Baik, Bapak-Bapak. Ini sebetulnya. Jadi dalam kita, diskusi kita di dalam Partai Golkar, termasuk Ketua Umum, ini sudah kampanye nih. Bukan. Padahal bukan caleg. Ada keinginan itu. Itu yang saya kira ini yang harus kita minta ke para pemimpin kita ini. Apa sih maunya? Jangan soalnya sekedar umum saja. Tapi saya juga tidak ingin nanti ini dikasih sama elitnya aja. Ya kan? Harus kepentingannya buat rakyat dan bangsa kita. Baik, kalau bicara soal ini kita akan punya waktu lebih banyak di segmen berikutnya. Bapak-bapak kita break dulu, kita akan lanjutkan nanti. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Seharusnya Pak Heruman ini tidak kampanye karena tidak nyalek ya. Terus saya mau tahu dulu, kenapa nggak nyalek? Oh ya memang sudahlah. Sudah capek ngurusi kontrak karya atau gimana? Melakukan kaderisasi. Birokrat lebih daripada 30 tahun, kemudian ini di legislatif. Tapi loyal baju aja masih tetap kuning. Nah, mudah-mudahan warna ini bisa mencerminkan warna negara kita yang bersinar nanti kalau semua kontrak karya ini bisa direnegosiasi ya. Kita lihat grafik berikut ini dulu Bapak-Bapak sekalian. Kalau kita bicara tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan kontrak karya, ini ternyata juga ada hal-hal yang terkait dengan konflik agraria yang disebabkan diantaranya di sektor perkebunan itu ada 180 konflik, kemudian infrastruktur ada 105 konflik. Nah ini pertambangan ini ada 38 konflik, kemudian kehutanan 31 konflik, dan kita lihat ini luas area konflik agraria itu sendiri di sektor kehutanan itu 545.000 hektar, untuk perkebunan 527 sekian ribu hektar, sementara untuk sektor pertambangan 197.000 hektar ya kurang lebih. Nah, ada yang mengatakan bahwa Indonesia itu semua isi buminya dikeruk, udah diambil. Kita cuma dikasih CSR saja, bangun sekolah, ya kan, bangun jalan, jembatan kecil, sudah cukup puas. Kasih gula-gula. Kasih gula-gula. Tidak menyelesaikan persoalan. Artinya begini, persoalan kesejahteraan itu tidak terlihat depan mata. Prof, bagaimana Prof? Ya saya kira harus dipahami bahwa kontrak karya ini kan udah 30 tahun, bahkan ada yang sudah diperpanjang. Artinya investor asingnya sudah sangat-sangat menikmati. Dan sesuai dengan undang-undang, begitu kontraknya habis, kembalikan kepada pemerintah Indonesia. Ya, tapi pemerintah kita sering ditakut-takuti, dibodoh-bodohin, nanti nggak punya uang buat ambil alih, atau tidak punya teknologi, atau sumber manusia untuk mengelola. Enggak begitu. Sumber daya kita banyak kok yang hebat-hebat, ya kan? Keuangan, financing pun bisa dicari. Ya, nah kalau kita lakukan, kita punya kesempatan loh buat menumbuhkan sekitar 100 pengusaha baru, ya, yang kuat. Kalau kita lihat pengusaha-pengusaha nasional kita, sebagian besar dulu dapat kesempatan itu di industri tambang lah. Ya, namanya saudara Ical, Arifin, Panigoro, semua dari sektor pertambangan. Artinya dari sisi kualitas bisa dipertaruhkan ya? Saya kira bisa lah, udah waktunya bisa. Sebab ada juga yang melihat kondisi begini, Pak Herman. Ketika tenaga-tenaga muda Indonesia ditempatkan di sektor pertambangan, mereka hanya sekedar dalam tanda petik menjadi tenaga-tenaga operator yang hanya mengelola alat gitu kan, tapi tidak terlalu jauh masuk dalam manajemen pengelolaan perusahaan itu sendiri. Saya kira enggak. Itu sekarang Antam kan sudah cukup maju. Saya kira ini sumber daya manusia kita yang ada di perusahaan-perusahaan pertambangan kita
orang kita saja sudah ada yang bekerja di luar negeri. Kalau Doni ke luar negeri, ke Timur Tengah, Kamu tuh nggak kemana-mana. di Jadi sektor banyak orang kita. gas, di Banyak orang sektor kita. minyak bumi, itu anak-anak Indonesia. Betul. Betul. Sampai ke Amerika Latin sana. Ya, artinya jangan sampai mereka keluar negeri karena di dalam negeri sini tidak mendapatkan tempat kan? Ya, karena dia dibawa oleh perusahaan-perusahaan multinational corporation itu ke sana untuk bekerja. Tapi kalau kemungkinan di dalam negeri, tentu anak-anak kita, putra-putra kita itu Lebih bisa memilih di dalam kembali untuk di dalam negeri. Iya. Apakah ini mencerminkan Bapak-Bapak sekalian bahwa sebenarnya kontrak karya dengan segala manfaatnya yang disampaikan oleh pemerintah itu lebih banyak dalam tanda petik mudaratnya dibanding manfaatnya bagi bangsa Indonesia? Saya kira memang harus sudah saatnya ya. Biarlah masa-masa itu kita berlalukan, kita manage untuk ke depan. Bagaimana agar sumber daya alam kita ini bisa kita kelola dengan baik sehingga kita bisa juga sumbernya itu tidaklah secepat itu habis ya. Itu kan harus di-manage supaya nanti anak-anak kita ke depan masih mempunyai sumber-sumber daya alam Iya, kita. ini bukan warisan nenek moyang kita kan, Iya. tapi hak milik anak cucu kita Anak cucu yang kita. harus kita berikan kepada mereka. Bagaimana Amerika sendiri juga menahan ya, sumber daya alam dia untuk tidak eksploitasi. Iya. Kan itu. Dia kan ngambil dari Indonesia, Pak. Dia kumpulkan ke negaranya. Ya, itu. Kita ini kan harus juga Giliran negara kita sudah habis, dia punya semua, dia bisa kontrol harga. Tapi Prof, saya jadi teringat ketika misalnya partai politik sekarang berkampanye, apakah Anda melihat dan mengkritisi partai politik yang masuk lebih jauh terhadap urusan tambang kita ini? Perjuangannya di mana mereka? Dan saya sebetulnya prihatin ya, karena kebanyakan kampanye ini isinya dangdut, hiburan. Padahal kan rakyat ingin tahu bangsa kita mau dibawa kemana, apa perubahan yang ingin dilakukan. Sedikit sekali dari caleg-caleg itu yang bicara tentang masalah dan solusi. Banyakan ya nari-nari dangdut, ya kan. Kasihan saya kita tidak melaksanakan pendidikan politik yang benar buat bangsa Daripada kita. nari dangdut, mending mainin boneka beruang aja ya, Prof ya. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-Bapak sekalian. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Anda akan memilih siapa yang menjadi wakil Anda yang duduk di parlemen nanti. Jangan lupa tanggal 9 April 2014, hari Rabu, berbondong-bondonglah ke tempat pemungutan suara. Sebelum Anda memilih, Anda juga harus tahu apa yang diperjuangkan oleh calon wakil rakyat Anda, termasuk partai politik yang mendukungnya. Kalau Pak Hairunman kan dari Golkar, ya kan, dari warnanya sudah terang sekali ini kan. Apakah Anda bisa memberikan sebuah keyakinan kepada masyarakat kita bahwa kita bisa hidup sejahtera di dari dunia sektor pertambangan? Apalagi dengan catatan sebenarnya kita bisa menerima lebih banyak penghasilan, Pak, kalau perusahaan-perusahaan yang akan saya tunjukkan datanya berikut ini tidak menunggak pajak. Ya, kita lihat dulu datanya berikut ini. Pasti Prof Rizal juga lebih hafal ini. Diantaranya ada ConocoPhillips, ya kan, 84,7 juta US dollar kalau dibelikan kerupuk. Jadikan dana bos lumayan ini, Pak. Petro China International. Kemudian ada Mobil Exploration Indonesia. Kita lihat lagi data berikutnya. Ini sumber dari Republika. Exxon Mobil Oil Indonesia Incorporation itu di 41,7 juta US dollar. Ada British Petroleum West Java Limited dengan 35,1 juta US dollar. Star Energy. Ada juga nih Pertamina EP ya, di 16,9 juta US dollar. Oke, sebelum Anda komentari Prof, Pak Hairunman, dari partai politiknya dulu nih, bagaimana kepeduliannya? Bisa nggak ditarik itu tunggakan-tunggakan itu? Harus bisa. Kan itu bagaimana kita manage itu. Makanya bukan hanya pajak ini, tapi biaya yang dikeluarkan oleh BPMGS kita sekarang untuk recovery semua kontrak-kontrak kita itu kan juga harus kita audit kembali ya, supaya benar-benar apa yang dikeluarkan itu dibayar. Kalau ini kan hanya tinggal bagaimana menagih. Ya. Kan ini kan utang. sudah konkret, ada pajak yang terutang.
bagaimana sistem penagihannya. Kan ini tentu Dirjen Pajak sudah harus tahu itu. Artinya Pak Herman, ini akan diperjuangkan Golkar di 2014-2019 kan? Nanti, kalau sekarang enggak, kenapa? Karena masih masuk dalam koalisi ya? Enggak. Ini di luar urusan koalisi. Oh, begitu. Kan? Ini kan nanti setorannya berkurang ke partai, Pak. Tidak ada. Ini kan teknis bagaimana birokrasi melakukan tugasnya. Karena itu, makanya birokrasi sudah tahu tugasnya apa. Masa harus dikasih tahu lagi setiap kali, harus diingatkan begitu? Ya inilah emangnya semua harus kembali kepada presiden. Apakah presiden? Buat apa ada menteri, ada dirjen gitu? Itulah gunanya harus kita lakukan reformasi birokrasi. Apa nih arti reformasi? Golkar mau masuk ke kabinet lagi semuanya? Wah, soal itu kan soal nanti ya, sesudah pemilu ini ya. Tapi bahwa kita berkehendak agar birokrasi kita itu lebih baik, lebih berkualitas. Nah, sehingga siapapun nanti bisa menjadi eselon 1 di pemerintahan, bisa rekrutmennya secara terbuka. Karena kan ARB juga mengatakan Pak bahwa Golkar selalu dalam lingkaran kekuasaan kan. Mudah-mudahan semangatnya itu bisa digunakan untuk mengembalikan dana-dana apalah salahnya. Iya, betul. Kalau Golkar juga ikut di dalamnya. Karena kita kan untuk membangun negeri kita bersama-sama. Kan? Tapi harus ada koreksi-koreksi yang harus kita lakukan. Kita akan minta koreksi dari Prof. Rizal. Karena beliau bukan orang partai gitu kan. Sampai hari ini. Betul ya Prof ya? Partai. Sudah belum menerima lamaran dari partai-partai kan? Kalau Anda sudah masuk partai kan nanti beda lagi ceritanya. Mungkin nanti akan dilamar kan? Masuk kabinet nggak apa-apa, tapi non partai gitu misalnya. Apa Prof yang bisa Anda harapkan dari partai politik kita sekarang ini? Sebetulnya saya sih bermimpi agar partai-partai politik, calon-calon pemimpin menjelaskan apa rencana mereka untuk Indonesia dalam bidang ekonomi, di dalam bidang hukum, politik luar negeri. Sayangnya impian banyak rakyat yang ingin mendengar itu tidak terjadi. Ya, kita dibodohi oleh proses politik jadi sekedar infotainment dengan nari-nari, dengan dangdut. Nah, tetapi dalam kaitannya dengan pajak, setahu saya Direktorat Jenderal Pajak itu kekurangan pegawai. Harusnya dilakukan reformasi ya yang sungguh-sungguh, dan yang kedua memang harus ada penambahan jumlah pegawai pajak. Jika itu dilakukan, masalah-masalah seperti tadi kita bisa selesaikan. Itu bukan saya setuju dengan Pak Herman, ini bukan masalah sulit kok. Udah ketahuan nggak bayar pajak, tinggal ditagih, ya kan? Masa mesti menyewa apa namanya? Debt collector swasta, ya masa kan? kita yang diutangi lebih takut ya daripada yang mengutang. Ya. Jadi masalah ini bisa dihindari ya, kita benahi Dirjen Pajak, kita tambah jumlah pegawai, dan mau tidak mau harus ada shock terapi, rotasi dan sebagainya. Ya, Prof, kalau Anda melihat partai politik peserta pemilu sekarang ini, apakah semua partai sudah menunjukkan kepedulian terhadap apa yang kita diskusikan kali ini? Minimal begini, apa yang mereka kampanyekan itu bisa bukan sekedar janji saja, tapi betul-betul adalah rencana strategis untuk mensejahterakan rakyat dari sektor pertambangan kita. Kalau yang saya ikuti, kebanyakan pidato-pidato itu masih sifatnya sangat gelondongan. Ya, mau bikin sekolah gratis, mau bikin ini, ya kayak shopping list, daftar belanjaan, mau ini, mau itu, ya kan? Pertanyaannya, bagaimana membiayainya? Tahapannya seperti apa? Ini nggak dijawab, ya kan? Hanya rakyat dikasihkan daftar belanjaan. Nah, karena tidak ada pemikiran bagaimana tentang pembiayaannya, bagaimana tahapannya, akhirnya itu kemungkinan janji-janji itu akan hanya jadi janji kosong. Kalau misalnya lebih spesifik, Prof, nanti kita bicara tentang misalnya Golkar memenangkan pemilu atau PDI Perjuangan memenangkan pemilu, mana dua partai ini yang mungkin lebih percaya menitipkan amanah itu? Tergantung sama orangnya. Kembali, kalau kita ngandalkan partai, mohon maaf, di Indonesia kan ideologi partai ini nggak jelas. Hampir sama semua partai. Kalau ngandalin program, kebanyakan juga gelondongan. Nah, hanya alat sekedar untuk kampanye, bukan alat untuk mendidik rakyat kita tentang pilihan-pilihan yang kita hadapi. Jadi kembali akhirnya siapa orangnya? Kalau memangnya orangnya bagus, banyak yang tanya sama saya, ya Mas, kita pilih partai apa? Saya bilang jangan lihat partainya, lihat orangnya. Kalau orangnya bagus, track recordnya bagus,
reputasi dia bagus ya pilih orang. Jadi dulu katanya kalau PDIP banyak jual-jualan aset negara itu bukan partainya kan, tapi orangnya. Ya. Ada komentar Pak Herman? Ya, saya nggak mau ngomong. Warnanya beda soalnya. Baik, tapi yang jelas begini sebetulnya ya, bahwa memang kita inilah hasil daripada pemerintahan Orde Baru. Bukankah kita mau apa kan? Bahwa masa mengambang harus kita kembangkan. Kemudian ideologi partai itu tidak lagi secara tajam berbeda karena memang semua ideologinya Pancasila. Tetapi ada harus kehendak-kehendak politik, kecenderungannya. Warnanya, bagaimana sikapnya misalnya terhadap seperti tadi kita berbicara tentang sumber daya alam kita. Kan harus ada kebijakan yang jelas dari partai itu. Betul. Bagaimana dia. Dan itu kelihatan dalam praktek politiknya, perilaku politiknya. Sama dengan ini, misalnya kemarin waktu kita ada sibuk-sibuk mau naikkan harga BBM. Kan kita koalisi, tapi kita berbeda. Nah, di mana perbedaan itu? Kita tidak menghendaki kenaikan itu kalau memang itu tidaklah merupakan suatu hal yang signifikan harus dinaikkan. Ya, di situ mungkin orang melihat kenapa Golkar tidak ikut. Emang Golkar tidak mau seperti itu karena musyawarah di antara anggota DPR kita mengatakan tidak, kan begitu. Kalau tidak mau kenapa masih di koalisi? Keluar dong. Nah, ini kan makanya kebijakan koalisi di mana kayak PDI Perjuangan konsisten gitu kan. Kami di luar gitu. Berat loh ini matang. Oke, Bapak-bapak kita lanjutkan segmen berikutnya ya. Kita break dulu pemirsa, tetap bersama kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan di ujung telepon kita telah tersambung dengan politisi dari PDI Perjuangan, Daryatmo. Pak Daryatmo, selamat bergabung di The Kandidat, Pak. Ya, selamat malam Mas Arsoni dan bapak-bapak sekalian. Ya, baik. Ya, Pak Daryatmo, Anda kan alumnus dari Partai Golkar yang sekarang di PDI Perjuangan. Dapil berapa Pak sekarang? Kenapa Mas? Dapilnya di mana Pak? Agak putus, saya lagi nyupir, kenapa Mas? Bapak dapil berapa Pak? Oh, Dapil 2 Jawa Tengah, Demak, Jepara, Kudus. Nomor urut? 1 Mas. Oke, mudah-mudahan sukses ya Pak Daryatmo ya. Pak Daryatmo, tadi kita sudah diskusi tentang pengelolaan tambang di Republik Indonesia. Ada yang mengatakan kalau PDI Perjuangan dulu suka jual-jualin aset negara. Apakah Bapak yakin kalau nanti Bapak kembali dipercaya oleh rakyat itu bisa dihindari Pak? Ya, apa yang disebut dengan jual-jual aset negara itu yang harus diluruskan. Apa yang dimaksud itu jual-jual aset. Ya, silakan Pak. Ya, kok aset, apakah itu apa dan sebagainya. Apakah kita membicarakan masa lalu atau kita juga akan mengukur masa lalu yang lainnya? Masa lalu yang lain apa ini Pak maksudnya Pak? Kan Bung Karno bilang jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah Pak. Katakanlah begini, kalau kemudian ada dulu sebuah penandatanganan kontrak karya tentang sebuah tambang pada awal Orde Baru. Iya kan? Oh, ini lebih lama lagi nih. Artinya kan sama. Justru kita ketika akan melakukan negosiasi soal Freeport. Iya. Negosiasi soal Newmont. Itu adalah sebuah buah dari pengambilan keputusan yang sangat panjang. Ya, dan itu tidak pernah dibicarakan orang secara relatif. Dan kemudian orang membicarakan jangka pendek. Ya, bagaimana kita kemudian melakukan negosiasi dengan setengah mati tentang Freeport. Iya kan? Ya. Itu adalah keputusan politik yang diambil pada masa lalu. Dan PDI Perjuangan memahami hal tersebut. Jadi artinya PDI Perjuangan sebenarnya mengoreksi ya Pak ya? Iya. Dan ini kesalahannya Pak Heruman ini berarti ya Pak? Iya, jadi tidak fair membandingkan itu. Oke, artinya begini Pak, kalau kita bicara 2014 ke depan, dari PDI Perjuangan sendiri, apa yang bisa ditawarkan konsep untuk lebih mensejahterakan rakyat dari pertambangan kita Pak? Iya, dengan konstitusi yang ditegakkan, kita pada saat ini berani untuk berbicara dengan berbagai kalangan, untuk melakukan negosiasi. Dan itu atas kepentingan negara, itu dikemukakan hal tersebut. Dan rupanya dengan ada konstitusi tersebut, pihak-pihak asing juga membuka ruang pada akhirnya, walaupun hasilnya belum nampak. Ya. Tapi itu kan menggambarkan keteguhannya.
Dan itu menjadi sebuah modal dasar kita untuk ke depan. Iya. Ya, kira-kira itu harus menjadi kepentingan kita bersama. Dengan cara itu, ada kesepakatan, ada komitmen, ada soliditas dari kita semua. Iya. Lalu komitmen PDI Perjuangan sendiri, Pak, terhadap renegosiasi kontrak karya seperti apa, Pak? Loh, artinya ketika itu dituduhkan, tanda petik, bahwa menjual aset negara, kan juga tidak dikatakan dengan mudah seperti itu. Ya, jadi karenanya yang penting buat kita adalah mari bersama-sama untuk meneguhkan kembali sebuah komitmen demi kesejahteraan untuk melakukan perundingan-perundingan ulang. Iya. Dan itu perundingan ulang kalau dalam bentuk kesetaraan itu sebetulnya ada ruang di sana. Pak Daryatmo, kan butuh keberanian, Pak, butuh mentality dan butuh nyali yang kuat untuk melakukan perundingan ulang atau renegosiasi. PDI Perjuangan punya nyali yang kuat nggak? Dengan pemilu yang demokratis, itu kan seharusnya ada kepercayaan yang kuat ketika pemilu yang kemarin melekat pada sebuah pemerintahan yang sekarang. Ya, karenanya ketika ada ruang peluang untuk kepercayaan yang akan datang, itulah sebuah basis konstitusi dan basis politik. Bahwa dengan seperti ini, sebetulnya tidak ada tendensi untuk mengesampingkan begitu saja faktor yang sifatnya kepentingan. Artinya, Pak Daryatmo, Anda mencoba mengatakan bahwa pemerintah yang sekarang tidak punya nyali. Kenapa? Artinya Anda mencoba mengatakan bahwa pemerintahan yang sekarang ini nggak punya nyali. Perjalanan untuk renegosiasi sangat lambat. Ya, dan itu menjelang akhir masa pemerintahan ini harus ditunjukkan kemajuannya. Itu sebagai sebuah pertanggungjawaban politik. Dengan demikian penghargaan akan muncul secara memadai terhadap proses politik oleh sebuah pemerintahan yang demokratis. Dan itu diuji pada saat ini. Kita tidak menyalahkan, tapi menempatkan itu pada porsi bahwa proses politik itu bisa berjalan, proses negosiasi berjalan, tetapi yang penting ada transparansi, ada kesungguhannya. Ya. Supaya pihak luar mengatakan bahwa suara Indonesia satu. Ya, suara pemerintah tidak simpang siur, tetapi digambarkan dalam berbagai transparansi atas perundingan-perundingan yang berjalan. Ya, baik. Baik, Pak Daryatmo, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya, tentunya bareng Pak Heruman dan juga Prof. Rizal. Untuk itu tetap bersama kami. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, inilah segmen terakhir kita, artinya Anda masih punya peluang untuk menilai bagaimana partai politik akan memperjuangkan nasib Anda nanti, termasuk untuk kesejahteraan dari sektor pertambangan. Dari PDI Perjuangan ada Pak Daryatmo di ujung telepon. Pak Daryatmo, apa yang bisa PDI Perjuangan tawarkan untuk, katakanlah tadi, Anda memperjuangkan renegosiasi, kemudian hasilnya bisa untuk lebih banyak kesejahteraan rakyat kita. Konkretnya bentuknya seperti apa, Pak? Ya, sebagai contoh saja Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Minerba kemarin kan sudah diputuskan bersama-sama oleh pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Saya kira itu bulat sekali. Nah, sekarang itu proses itu sedang berjalan. Katakanlah mempunyai kemajuan-kemajuan yang kita anggap berarti dan itu harus segera final. Ya, supaya pada kesempatan akan datang tinggal meneruskan saja. Tetapi pelaksanaan undang-undang yang dibuat seperti itu kan harus memperoleh penghargaan secara memadai, Mas. 4 tahun undang-undang itu dibuat. Ya, saya kira ini penghormatan yang layak terhadap ini harus dicopang oleh keyakinan kita semua. Ya. Untuk dapat berunding, untuk dapat bernegosiasi dan sebagainya. Toh ini tidak ingin kita pada posisi yang merugikan salah satu pihak, tetapi mencari jalan. Dan itu adalah tuntutannya adalah kebutuhan-kebutuhan kita yang secara konstitusional diletakkan dalam amanah konstitusi itu sendiri. Iya. Iya. Baik. Mungkin agak normatif, tetapi bagaimana kalau kita tidak anggap itu sebagai sebuah panduan? Iya. Iya. Baik. Pak Daryatmo tetap bersama kami. Kita akan tanyakan ke Pak Heruman. Kalau dari Golkar sendiri, apa konsepnya yang lebih konkret, Pak? Kan sudah sih kita kemukakan tadi ya, bahwa
harus ada sikap politik, harus ada kehendak politik. Tadi sudah kita katakan bahwa renegosiasi harus lebih kita tujukan bagaimana peranan perusahaan-perusahaan nasional kita untuk mengelola sumber daya alam kita. Renegosiasi ini harga mati, Pak. Harus. Oh iya, harus. Ya, disitulah kita bermain dan kebijakan negara sudah dibuat di dalam bentuk undang-undang. Undang-undang itu kebijakan negara. Itulah yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan. Kan itu. Ya. Pemerintahan itu melaksanakan undang-undang. Kalau tidak dilaksanakan, itu menyalahi sumpahnya, oleh karena itu bisa di-impeachment. Ya. Kan begitu, itu apanya ya. Iya. Ini Belum mulai bisa. kabinet baru sudah bicara impeachment, Pak. Bukan, supaya kita tahu bagaimana ketatanegaraannya. Iya. Artinya pemerintah jangan lupa ya, dia punya Jangan sumpah lupa janji. bahwa pemerintah itu melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya. Iya. Kebijakan negara itu dibuat di dalam bentuk undang-undang. Karena undang-undang itu adalah hasil pembicaraan antara DPR dengan pemerintah. Disitulah kesepakatannya bisa ditemukan. Oleh karena itu, saya katakan tadi, bagi Golkar itu sudah jelas bahwa kita harus renegosiasi dan semua kepentingan nasional kita harus kita utamakan di sana. Ya. Apa kepentingan nasional kita? Bagaimana supaya sumber daya alam itu memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat kita. Kalau Bang Ical jadi presiden, berani nggak datang ke semua perusahaan ini? Oke, 7% seperti Prof. Rizal tadi katakan. Kenapa tidak? Oke. Kan begitu. Apa Kan komentar itu. Prof. Rizal? Silakan, Prof. Saya kira Mas Daratmo itu teman lama saya, beliau politisi senior. Jawabannya lebih banyak sebagai politisi ya. Menurut saya udah waktunya kita bicara terus terang bahwa renegosiasi itu sangat diperlukan. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan manfaat semaksimum mungkin dari pertambangan. Yang kedua, Mas Daratmo betul bahwa undang-undangnya udah ada. Ada kewajiban agar supaya yang besar-besar itu harus melaksanakan membangun smelter untuk menciptakan nilai tambah. Ya. Sayangnya pemerintah malah maju mundur di dalam soal yang jelas ini. Dan tapi kalau sekarang dipaksakan diselesaikan dalam waktu yang sangat pendek ini, kami menyarankan jangan. Ya, lebih bagus kita moratorium dulu deh. Semua moratorium. pembahasan ini Ya. sampai ada pemerintahan yang baru. Karena pemerintahan saat ini itu dianggap tidak kredibel. Punya banyak kepentingan-kepentingan di belakang layar. Kami lebih setuju kita tunggu pemerintahan yang baru, dan dengan mandat yang baru, negosiasi juga akan bisa lebih efektif. Baik. Prof, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Heruman, terima kasih. Sukses buat Anda. Ya, makasih, Dan juga Pak Daratmo, terima kasih sudah bersama kami, Pak. Sukses buat kampanyenya, Pak. Salam Mas Doni, Pak Rizal Ramli, Pak Khairulman, sama-sama berjuang. Amin.